Saudara-saudari, selamat berjumpa. Saya beberapa hari ini mengajak merenungkan adorasi sebagai silih atas dosa-dosa. Dalam rangkaian doa, salah satu acara doa adorasi di Puspita adalah jadwal mengajak doa yang berupa doa jam kerahiman ilahi, yaitu pada jam 3 sore. Sebenarnya seluruh makna silih yang sudah saya uraikan beberapa renungan yang terdahulu itu merupakan istilah lain atau penjelasan teologis yang lain dari apa yang menjadi gerakan devosi kerahiman ilahi Santa Faustina. Santa Faustina digunakan oleh Tuhan untuk mengajak kita untuk memuji, menyembah, meluhurkan kerahiman ilahi melalui korban salib Kristus yang dihadirkan dalam tubuh dan darah Kristus bagi pendamaian untuk dosa-dosa dunia dan dosa-dosa kita dan dosa-dosa seluruh dunia. Kita yang biasa doa Koronka sangat fasih dan sangat biasa mendoakan, Bapa yang kekal, kupersembahkan kepadamu tubuh dan darah, jiwa dan kealahan putramu yang terkasih Tuhan kami Yesus Kristus, sebagai pendamaian untuk dosa-dosa kami dan dosa seluruh dunia. Perhatikan di sini dari kata-kata itu, kita diundang untuk meluhurkan keilahian, kerahiman ilahi Allah yang ditampakkan dalam diri Yesus Kristus, dalam tubuh dan darah, yaitu dalam Ekaristi Kudus, yang menjadi pendamaian untuk dosa-dosa kita dan dosa seluruh dunia. Pada jam 3 sore, kita diundang untuk doa bersama, doa jam kerahiman ilahi. Doanya juga sangat indah. Ya Yesus, Engkau telah wafat, namun sumber kehidupan telah memancar bagi jiwa-jiwa, dan terbukalah lautan kerahiman bagi segenap dunia. O sumber kehidupan, kerahiman ilahi yang tak terselami, naungilah segenap dunia dan curahkanlah dirimu pada kami. Darah dan air yang telah memancar dari hati Yesus sebagai sumber kerahiman bagi kami, Engkaulah andalanku. Kita doakan biasanya 3 kali. Saya ingin memusatkan renungan saya mengenai adorasi sebagai saat kita memohon, atau lebih tepatnya begini, memuji, meluhurkan kerahiman ilahi yang telah dinyatakan melalui wafat kebangkitan Kristus dan kini dihadirkan dalam Ekaristi, tubuh dan darah Kristus, dan kini secara istimewa dihadirkan selalu melalui adorasi Ekaristi, apalagi 24 jam terus menerus, supaya pendamaian untuk dosa-dosa kita dan dosa dunia berkat korban salib Kristus yang dihadirkan dalam Ekaristi itu sekarang dapat dipandang, dapat dihadirkan di tempat kita berdoa. Maka poin ini sangat penting. Ketika Anda beradorasi, meskipun secara terbatas dan tidak dalam arti sepenuhnya seperti kalau kita langsung menghadap sakramen Maha Kudus di kapel adorasi, tentu itu yang paling bagus, paling ideal. Kalau ini sudah bisa lagi, ada new normal, kita akan melakukan juga. Meskipun mungkin tetap ada protokol kesehatan yang harus dijaga. Tapi kalau kita adorasi lewat live streaming, meskipun itu tidak persis namanya adorasi dengan kalau kita langsung di depan sakramen Maha Kudus, tapi kita sebenarnya secara batin menghadirkan berkat Roh Kudus yang menghadirkan, tentu saja Roh Kudus bukan kita, kerahiman ilahi yang menjadi sumber pendamaian dunia itu. Pendamaian atas dosa kita dan dosa dunia.
kerahiman ilahi boleh dihadirkan saat itu, saat kita beradorasi dan di tempat kita sedang beradorasi. Istilah lain, rumah kita, tempat kita sedang berdoa, kita mohonkan juga dihadiri oleh kerahiman ilahi yang menghapus dosa, yang menjadi pendamaian untuk dosa-dosa kita dan dosa seluruh dunia. Oh, betapa indahnya bahwa kerahiman ilahi itu hadir di tengah kita. Semoga adorasi terus kita lanjutkan dengan semangat ini, bahwa kita berdoa mohon kerahiman ilahi bagi dosa-dosa kita, bagi dosa-dosa dunia, menjadi silih bagi dosa kita dan juga menjadi silih bagi seluruh dunia, khususnya jiwa-jiwa yang telah meninggal ataupun jiwa-jiwa yang hari ini meninggal. Kerahiman ilahi sebagai sumber pendamaian biarlah dinikmati semua orang di dunia, baik yang masih hidup maupun yang sudah meninggal yang kita doakan, dan adorasi menjadi saat yang sangat indah untuk itu. Maka lanjutkan saudara-saudari adorasi kita. Terpujilah Tuhan kita Yesus Kristus untuk selama-lamanya. Amin.